Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revansa Fitrah Pangestu Abadi dari Teknik Kesehatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan pos kerja bangku, yaitu tutorial pengukuran gergaji dan kikir. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang tutorial pengukuran. Tutorial pengukuran yang pertama yaitu menggunakan mistar ukur. Caranya pertama yaitu letakkan benda kerja yang akan diukur pada bangku kerja. Yang kedua, ambil mistar ukur dan tempelkan pada benda dengan ujung 0 mistar berimpit pada ujung kayu yang akan diukur. Yang ketiga, baca angka pada mistar bangku sesuai dengan ujung kanan benda. Misal, X sama dengan 6 cm. Selanjutnya, ada menggunakan jangka luar dan dalam. Caranya yaitu, pertama, siapkan benda kerja yang akan diukur. Yang kedua, ambil jangka luar atau dalam, lalu lakukan pengukuran. Yang ketiga, ambil atau lepaskan jangka dari benda kerja, ukur jarak jangka dengan mistar, dan baca angka pada mistar. Misal, X sama dengan 3 cm. Berikutnya ada dengan menggunakan penyiku. Caranya yaitu, pertama, siapkan benda yang akan diukur. Kedua, letakkan penyiku di atas benda kerja. Badan siku menempel pada sisi kayu. Yang ketiga, baca angka pada siku, misal X sama dengan 5 cm. Selanjutnya ada menggunakan jangka sorong. Caranya yaitu pertama, siapkan benda yang akan diukur. Yang kedua, ambillah jangka sorong dan kendorkan skrup pengunci. Yang ketiga, lakukan pengukuran pada benda kerja dengan cara menggeser bagian jangka sorong. Yang keempat, kuncilah dengan cara mengencangkan skrup pengunci agar tidak terjadi pergeseran pada waktu membaca ukuran. Yang kelima, bacalah ukuran dengan membaca angka nonius yang berimpit pada angka 0. Nah, hitunglah berapa skala hingga ke angka 0. Suatu misal, skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 4 skala. Artinya, angka tersebut 0,4 mm. Selanjutnya, perhatikan skala utama. Suatu misal, angka 0 pada skala nonius tepat pada angka 4,7, sehingga benda yang diukur sama dengan 4,7 cm. 4 mm. Sama dengan 4,74 cm. Ya, selanjutnya dengan menggunakan alat pemula. Caranya yaitu pertama, kencangkan skrup pengunci pada alat ukur sesuai dengan ukuran. Yang kedua, ambil benda yang akan diukur, baik yang panjang, lebar, maupun yang tebal. Yang ketiga, lakukan pengukuran apakah sesuai dengan ukuran atau tidak. Yang keempat, untuk alat pemula ganda, cara kerjanya sama dengan alat pemula tunggal. Alat ini digunakan untuk mengecek jarak lubang dowel pada benda kerja. Selanjutnya, tutorial gergaji. Dalam melakukan pekerjaan menggergaji, posisi tubuh harus berdiri. Posisi kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, seperti melakukan gerakan kuda-kuda pada bela diri. Posisi tangan yaitu tangan kanan menggenggam gagang bagian belakang gergaji dan tangan kiri menggenggam bagian gergaji depan, seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping. Berikut tata cara menggunakan gergaji. Yang pertama, siapkan kayu yang akan dibelah. Kedua, lukislah garis batas di mana tempat gergaji akan memotong. Yang ketiga, pada permulaan menggergaji, tempatkan daun gergaji di sisi kanan tepat letaknya pada tempat yang dimaksud. Kemudian daun gergaji membentuk sudut 45 derajat terhadap permukaan benda kerja. Yang keempat, tariklah daun gergaji ke belakang sehingga menggores kira-kira sedalam 3 mm pada sisi muka benda kerja. Yang kelima, pada waktu mendorong gergaji, gigi gergaji menyayat kayu. Langkah ini harus dilakukan dengan tenang dan beraturan. Menarik gergaji dapat dilakukan lebih cepat dan pada waktu mendorong berikan sedikit tekanan. Yang keenam, jepitlah benda kerja pada bangku kerja bila menggergaji kayu. Yang ketujuh, potonglah kayu dengan mendorong dan menarik daun gergaji berulang kali. Yang kedelapan, perhatikan dan periksalah bahwa bidang daun gergaji harus selalu tegak lurus pada permukaan kayu. Yang kesembilan, pada akhir pemotongan, peganglah ujung yang terpotong supaya kayu tidak robek atau pecah-pecah. Yang
Berikut ada video cara menggunakan gergaji pada kerja bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya, selamat semuanya di Indonesia Terakhir. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan bersama teman-teman menggunakan gergaji besi. Gergaji besi terdiri dari dua bagian, yang pertama adalah rangkanya, dan yang kedua adalah mata gergaji. Teman-teman sekalian, beberapa informasi yang perlu kita perhatikan dari mata gergaji yang kita gunakan adalah salah satunya adalah 24 dBi. dBi berarti bit per inch. Kalau 24 dBi berarti ada 24 mata gergaji setiap satu intinya. Ketika kita memilih mata gergaji, yang harus kita perhatikan adalah kekerasan dari benda kerja yang akan kita gunakan. Semakin keras benda kerja yang kita gunakan, berarti semakin tinggi dBi yang harus kita gunakan. Benda yang rendah berarti dBi-nya cukup yang ideal saja. Hal berikutnya teman-teman sekalian, yang perlu kita perhatikan dalam memasang mata gergaji ini adalah arah dari mata gergaji. Di sini juga terdapat tanda panah. Tanda panah ini berarti arah pemakanan ketika kita menggergaji benda kerja ini. Ini menunjukkan arah ke depan. Mengapa pemakanan itu arahnya ke depan? Karena ketika kita menggergaji, kita menggunakan sehingga pemakanan itu menjadi bisa melakukan gerakan ke depan. Dan sekali lagi, tanda arah panah ini harus. Bagaimana dengan kalau teman-teman menggunakan mata gergaji yang sudah lama, sehingga tanda panah ini sudah hilang? Teman-teman bisa perhatikan arah dari mata gergaji. Arah mata gergaji ini tidak dua arah, tetapi hanya satu arah. Sehingga yang harus Anda perhatikan adalah arahnya adalah ke depan. Berikutnya, setelah kita pasang mata gergaji pada gagarnya, kita akan kencangkan. Ini adalah kulit pengencangan. Ketika melakukan pengencangan, yang teman-teman harus lakukan adalah jangan sampai mata gergaji ini melintir atau goyang. Jadi kekencangannya harus tepat. Pastikan bahwa teman-teman memasang. Berikutnya adalah memberikan tanda pada benda kerja yang akan kita gergaji. Setelah teman-teman berikan penandaan menggunakan penggores dan penggaris seperti ini, untuk menjamin bahwa teman-teman bisa melihat jelas tanda yang akan digergaji, teman-teman bisa memberikan menggunakan tip seperti ini, jika lebih jelas. Selanjutnya adalah pasang benda kerja tersebut pada ragu. Sebelum memulai menggergaji, teman-teman bisa melakukan penandaan menggunakan kukir segitiga yang halus seperti ini. Fungsinya adalah ketika teman-teman melakukan pengerjaan di awal, atau terjadi berikutnya ketika menggergaji, letakkan tangan pada tempatnya, kanan di sebelah kiri. Hal berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan, menggergaji suaranya tidak perlu cepat seperti ini. Tidak menggunakan mata gergaji pada segmen yang panjang, sehingga sebelum mata gergaji
Ya, tadi merupakan video tutorial cara menggunakan gergaji pada kerja bangku. Video tersebut saya dapatkan bersumber dari YouTube. Ya, selanjutnya ada tutorial kikir. Posisi tubuh selama mengikir, berdiri di sisi sebelah kiri. Ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Gerakan badan dan kaki, posisi badan berdiri tegak dan perlahan-lahan condong maju selama gerak pemotongan. Kaki sebelah kanan tetap lurus. Pandangan lurus selalu ditujukan pada benda kerja. Berikut tata cara memegang alat kikir. Pada tangan kanan, peganglah tangkai kikir dengan posisi ibu jari di atas pegangan dan jari lainnya di bawah pegangan. Pada tangan kiri, tempatkan ibu jari pada ujung kikir dan jari-jari yang lain sedikit ditekukan akan tetapi tidak sampai memegang atau menggenggam. Yang ketiga, menggunakan kikir yang kecil dengan menggerakkan yang tidak terlalu kuat dan pegang kikir dengan tangan kanan dan ujung kikir dipegang oleh ibu jari dan jari-jari lainnya seperti pada gambar berikut. Berikut tata cara menggunakan kikir. Yang pertama, siapkan benda kerja dan alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua, gunakan pakaian pengaman dan kaos tangan sebagai pelindung tangan. Yang ketiga, jepit benda kerja dengan ragum dengan 3/4 bagian benda terjepit. Kemudian, lakukan pengikiran dengan arah usapan maju tekanan penuh dan pada saat usapan mundur tekanan minimum. Ini berguna untuk memaksimalkan pengikiran dan memperpanjang umur kikir. Yang keempat, perhatikan posisi tubuh selama mengikir. Berdiri di sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 300 untuk kaki kiri dan 750 untuk kaki kanan. Dan gerakan pengikiran diikuti seluruh bagian tubuh, bukan tangannya saja yang bergerak. Ya, berikut video cara menggunakan kikir pada kerja bangku. Yang kedua adalah sarung tangan. Sarung tangan dari tajamnya kikir bisa jadi ada sisa geram yang panjang. Jangan sampai sisa geram yang panjang itu masuk ke dalam kulit kita dan ini akan berbahaya bagi kita. Yang berikutnya adalah topi. Topi ini perlu kita gunakan terutama bagi mereka yang berambut panjang, sehingga dengan topi ini bisa mengikat rambut kita sehingga tidak terurai. Baik, berikutnya adalah bagaimana cara memegang pikiran kita. Memegang pikiran kita, pertama, letakkan gagang kiri itu pada telapak tangan kita seperti ini. Fungsinya apa? Karena nanti ketika proses pengikiran, kita akan mendorong kikir ini. Dan posisi ini adalah posisi yang paling baik untuk mendorong kikir.
mengontrol karena posisi tulang dan juga semua, dan kemudian sedikit membungkuk seperti ini. Selanjutnya adalah gerakan. Gerakan selama kita pemikiran tidak hanya menggunakan tangan seperti ini saja, tetapi kita bantu dengan gerakan tubuh kita sehingga gerakannya menjadi lebih jelas. Hal lain yang perlu kita perhatikan selama pemikiran adalah mengubah orientasi pemikiran. Orientasi pemikiran harus kita ubah. Misalnya saat ini saya melakukan pemikiran crossing seperti ini, dan kemudian saya ubah posisi atau orientasi pemikiran menjadi seperti ini. Saat dirasa sudah cukup, maka kita ubah lagi orientasi pemikiran menjadi seperti ini. Dan selanjutnya. Demikian yang harus kita perhatikan selama kita melakukan pemikiran. Mengapa kita harus mengubah orientasi pemikiran? Karena jika kita tidak ubah orientasi pemikiran kita, maka permukaan benda yang sudah kita pikir itu bisa jadi menjadi cenderung seperti ini atau menjadi cenderung seperti ini. Karena kita menginginkan permukaan yang flat atau rata, maka kita harus senantiasa mengubah orientasi pemikiran. Ini yang harus kita perhatikan selama proses pemikiran. Demikian video tutorial yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini, edisi pemikiran. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya bersama saya, Rahmat Subarkah, di Indonesia Terampil. Sampai jumpa. Ya, tadi merupakan video cara menggunakan kikir pada kerja bangku. Video tersebut saya dapatkan bersumber dari YouTube. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.